Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Bas Bahan Ajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini, nyalakan loncengnya, komen jika ada yang ingin ditanyakan, dan klik like pada video ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas uji kompetensi bab 5 di halaman 172 sampai dengan 173 PKN kelas 11 semester 2 kurikulum 2013. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. 1. Jelaskan posisi silang Indonesia baik dari aspek kewilayahan maupun aspek kehidupan sosial. Jawabannya sebagai berikut. Bisa kalian salin jawabannya di sini. Oke, yang pertama posisi silang Indonesia dari aspek kewilayahan. Ditinjau dari aspek kewilayahan, negara kita terletak di tengah-tengah benua Australia dan Asia, serta diapit oleh dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Hindia. Posisi yang menyilang ini memberikan keuntungan bagi negara kita berupa lokasi yang sangat strategis, baik dalam pergerakan barang maupun manusia. Kemudian B, posisi silang Indonesia dari kehidupan sosial. Selain dari aspek kewilayahan, posisi silang Indonesia juga dapat ditinjau dari aspek kehidupan sosial. Berikut beberapa aspek kehidupan sosial Indonesia yang terkait dengan posisi silang negara kita. Yang pertama, penduduk Indonesia berada persis di tengah-tengah antara wilayah terpadat di utara dan terjarang di belahan selatan. Kedua, ideologi kita Pancasila tidak memihak ideologi manapun atau persis di tengah ideologi komunisme dan utara serta liberalisme di selatan. Ketiga, demokrasi Pancasila kita terapkan juga berada di tengah-tengah, tidak memihak antara demokrasi rakyat absolut ataupun liberal. Keempat, ekonomi Indonesia berada di pertengahan sistem ekonomi kapitalis di selatan dan sosialis di utara. Kelima, masyarakat kita berada di tengah-tengah masyarakat individualis di selatan serta sosialis di wilayah utara. Keenam, kebudayaan kita persis di tengah-tengah, mengalami percampuran antara budaya barat di selatan dengan timur di utara. Dan yang ketujuh, sistem hankam negara kita terdiri dari pertahanan darat di utara dan maritim di selatan. Ini untuk jawaban nomor 1, silakan kalian salin. Kita lanjut ke nomor 2. Mengapa posisi silang Indonesia bukan hanya merupakan potensi yang harus disyukuri, tetapi juga merupakan tantangan sekaligus ancaman bagi integrasi nasional? Jawabannya, hal ini dikarenakan kondisi Indonesia yang semakin terekspos menjadikan banyak gangguan yang sering datang di Indonesia. Contohnya yang pertama, banyak negara yang mengklaim wilayah Indonesia sebagai wilayahnya. Bahkan Pulau Sipadan dan Ligitan telah dilepas dari wilayah kekuasaan Indonesia. Kedua, rawan terjadinya pencurian ikan di wilayah perairan laut Indonesia yang dilakukan oleh para nelayan dari luar negeri. Mereka masuk wilayah batas tanpa meminta izin. Ketiga, posisi silang Indonesia menjadikan semakin mudahnya budaya globalisasi masuk. Jika bangsa Indonesia kurang memiliki filter, maka pergeseran nilai dapat terjadi. Nilai Pancasila dan UUD 1945 dapat tergantikan dengan paham-paham dari luar. Ini untuk nomor 2, silakan kalian salin. Lanjut nomor 3. Jelaskan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan yang paling mengancam integrasi nasional bangsa Indonesia pada saat itu. Jawabannya sebagai berikut. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan yang paling mengancam integrasi nasional bangsa Indonesia pada saat itu seperti yang pertama, terorisme yang mana sekarang sudah berkembang di Irak dan Suriah sehingga kemungkinan ada ancaman ke Indonesia oleh teroris-teroris tersebut. Kedua, perang cyber yang ditandai dengan serangan cyber Amerika Serikat dan Israel untuk menghentikan program nuklir Iran menjadi tanda bahwa cyber dapat menjadi ancaman serius bagi bangsa Indonesia. Ketiga, China Charm Offensive, ekspansi yang dilakukan China baik secara ekonomi dan politik bukan tidak mungkin karena China sekarang menjadi negara besar dan mendominasi di berbagai bidang di Indonesia, khususnya industri dan perdagangan. Keempat, laut Indonesia menjadi sasaran nelayan asing ilegal yang mengambil ikan semena-mena. Maka dari itu Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Menteri Susi Pujiastuti
melakukan program penenggelaman kapal pencuri ikan dan untuk memberikan efek jerah kepada pencuri ikan di laut Indonesia. Ini untuk nomor 3, silakan kalian salin. Kemudian yang keempat, masuk nomor 4. Mengapa ideologi Pancasila tidak dapat dikatakan aman dari berbagai ancaman dalam pengimplementasian nilai-nilai di masyarakat? Ideologi Pancasila tidak bisa dikatakan aman dari berbagai ancaman karena ideologi Pancasila mempunyai sifat mengikat. Pancasila mengikat rakyat Indonesia untuk dapat bersatu melalui nilai-nilai persatuan dan kesatuan, tetapi pada pengimplementasiannya namun masih terdapat sebagian kecil rakyat tidak mau untuk bersatu dan hanya memilih golongannya, sehingga ideologi Pancasila belum dikatakan aman dari berbagai ancaman. Contoh kasusnya yaitu kasus Gerakan Aceh Merdeka. Kedua, masyarakat Indonesia banyak yang mudah terpengaruh radikalisme. Radikalisme berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika masyarakat terpengaruh oleh paham radikalisme, maka akan cenderung ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi radikalisme yang ia anut. Ini untuk nomor 4, silakan kalian salin. Kemudian nomor 5, nomor terakhir. Dalam hidupmu selama ini tentu telah menghadapi persoalan yang memerlukan kewaspadaan agar dirimu dan orang lain selaras. Cobalah perhatikan situasi yang berkaitan dengan kewaspadaan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Apa yang akan kamu lakukan apabila terjadi tawuran? Kemukakan pula perasaanmu sebagai seorang warga negara ketika menghadapi tawuran yang terjadi di sekolah atau kampungmu. Jawabannya, sebagai masyarakat Indonesia pastinya mengenal akan hukum dan mengenal adanya lembaga hukum. Jika kejadian tawuran itu sudah sering terjadi di sekolah maupun di masyarakat, sebaiknya menghubungi kejadian kepada polisi setempat untuk mencegah kejadian seperti itu terjadi lagi. Ini untuk nomor 5, silakan kalian salin. Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan uji kompetensi bab 5 di halaman 172 sampai dengan 173. Jika sekiranya ada jawaban yang kurang jelas atau ada yang ingin kamu tanyakan, silakan kamu tuliskan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.